Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, pagi ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi di kuliah Prostat minggu yang ke-7 ya. Nah, jadi ini minggu yang terakhir sebelum kalian ujian tengah semester minggu depan. Oke, untuk jadwalnya kalau nggak salah sudah ada yang dibagikan ya jadwal Prostat ya. Saya lupa itu dapatnya hari apa ya Prostat. Nah, jadi silakan nanti disiapkan ya untuk materinya nanti ya dari ini. Oh, sebentar. Ternyata Prostat jadwalnya hari Senin ya. Hari Senin tanggal 29 Maret jadwal UTS-nya jam 7 pagi. Ya, Oke, terus jam 10-nya ada strategi algoritma ya kalau tidak salah. Ya, silakan dipersiapkan untuk ujian tengah semesternya. Materinya dari awal ya, dari awal minggu 1 sampai minggu 7 ini ya. Oke. Nah, di minggu 6 yang lalu itu kalian sudah belajar apa? Distribusi perubahan acak yang kontinu ya. Ada apa? Ada yang seragam, terus ada yang apa saja kemarin tuh? Normal ya, distribusi normal ya. Nah, terus cara membaca ini nilai peluangnya untuk distribusi normal, peluangnya gimana dengan interval tertentu gitu ya. Terus ada transformasi dulu gitu ya. Misalkan kalau dia belum normal standar, nah, karena yang tabelnya kan dia hanya dipakai untuk yang bentuk normalnya standar ya. Normal standar itu ketika nilai mu-nya sama dengan 0 dan variansinya sama dengan 1. Oke. Nah, itu untuk yang continue yang lalu. Nah, untuk yang hari ini ada 3 lagi. 3 lagi distribusi pembaca continue. Yaitu ada gamma, ada eksponensial, dan ada chi-square. Nah, jadi ini ada 3. Sebenarnya ini 3 ini saling berkaitan. Intinya sebenarnya cuma di sini, yang distribusi gamma saja. Jadi kalian cukup pelajari gamma saja, nanti yang 2 lainnya ini sebenarnya tinggal ngikutin saja gitu ya. Jadi eksponensial ini adalah distribusi gamma ketika variabel a-nya sama dengan 1 gitu ya. Terus kalau yang chi-square ini ketika alfanya ya, alfanya sama dengan v per 2 gitu. Jadi sebenarnya dua yang ini eksponensial sama chi-square ini ya dari distribusi gamma ini. Nah, jadi kalian harus perhatikan yang di sini. Nah, harus paham terkait distribusi gamma. Nah, ini masuk di distribusi acak yang kontinu ya. Sebenarnya gamma ini problemnya nanti ini ya, kebalikan dari Poisson ya. Nah, yang Poisson itu masih ingat nggak Poisson? Poisson kan masuknya di discrete sebenarnya. Di discrete. Jadi kalau discrete itu apa? Ini ya, objeknya itu bisa dihitung, dicacah gitu ya. Nah, jadi kalau di Poisson itu kan kemunculan sesuatu dalam selang waktu tertentu. Jadi fokusnya ke banyaknya kemunculan sesuatunya tadi. Sehingga itu discrete masuknya untuk yang Poisson. Nah, tapi kalau untuk yang gamma, fokusnya itu lebih ke waktunya. Nah, jadi waktu untuk munculnya sesuatu tadi gitu. Jadi ini fokusnya ke waktunya. Nah, karena waktu itu continue, sehingga distribusi gamma ini masuknya di pembaca continue. Nah, kita akan lihat nih definisinya seperti apa nih gamma ya. Nah, oke. Jadi distribusi gamma ini fungsi distribusi untuk menyatakan peluang waktu sampai terjadinya sejumlah kejadian Poisson. Jadi ini distribusi yang diskrit ya. Nah, distribusi diskrit ini kan lebih yang untuk yang Poisson ya, ini lebih menekankan peluang banyaknya suatu kejadian tadi ya. Beberapa kejadian dalam satuan waktu tertentu gitu ya. Nah, kalau yang distribusi gamma itu adalah waktunya. Jadi peluang waktunya ini sekian sehingga terjadi kejadian sebanyak sekian ini. Nah, itu. Jadi kebalikannya. Nah, kemudian ini berdasarkan dari rata-rata jumlah kejadian yang telah diketahui sebelumnya gitu ya dalam satuan waktu atau area tertentu. Nah, jadi ada sesuatu yang dipakai dari pengalaman sebelumnya
untuk dipertimbangkan untuk ini menghitung yang ingin dicari gitu ya. Nah, jadi ada yang dari asumsi terus digunakan untuk menghitung yang ditanyakan. Nah, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, ini distribusi gamma ini banyak digunakan untuk teori antrian, waktu antar tunggu event gitu ya. Jadi karena fokusnya kan ke waktunya gitu ya. Nah, jadi waktunya berapa sampai terjadinya suatu kejadian ya atau event gitu ya. Terus reliabilitas, waktu terjadinya kegagalan atau rusak. Nah, ini kan juga salah satu kejadian juga gitu ya. Terus perhitungan umur komponen atau mesin. Nah, jadi perhitungan umur kan berarti sampai dia rusak gitu ya. Jadi itu waktunya berapa? Kalau waktunya sekian, maka peluangnya berapa gitu ya. Itu distribusi gamma. Nah, ini adalah fungsi peluang gamma atau fungsi distribusi gamma. Jadi fx ini sama dengan ya. Fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa. Nah, di sini ada notasi ini. Ini sebenarnya adalah notasi gamma ini ya. Ini gamma huruf kapital. Jadi tulisannya seperti ini. Nah, ini gamma. Ini adalah fungsi. Jadi ini fungsi gamma namanya. Nah, jadi beda antara fungsi gamma dengan fungsi distribusi gamma di sini. Kalau fungsi distribusi gamma itu adalah fx ini. Fx yang sama dengan ini semua. Ini adalah fungsi distribusi gamma. Tapi kalau fungsi gamma itu hanya yang ininya saja nih. Nah, karena ini kan notasi gamma besar nih, gamma huruf kapital ya. Gamma yang diinputkan variabelnya itu adalah alfa. Nah, jadi alfa ini adalah inputan untuk fungsi gamma ya. Fungsi gamma itu yang notasinya ini nih. Nah, ini fungsi gamma. Nah, jadi fungsi gamma ini terlibat di dalam fungsi distribusi gamma ya, yang semua ini nih. Nah, jadi 1 per beta pangkat alfa, terus di sini ada gamma alfa, terus dikali dengan X dipangkatkan alfa min 1, dikali E dipangkatkan min X per beta gitu ya. Dan ini untuk X yang lebih dari sama dengan 0. Kalau misalkan X-nya yang lain, berarti ini nilainya adalah 0. Nilai fungsi peluang gamma. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah dapat nih fungsi distribusi gammanya seperti ini. Nah, kita perlu memahami dari setiap variabel ini maksudnya apa gitu ya. Kalau dilihat di sini ada variabel X, ada variabel alfa, ada variabel beta. Kalau misalkan ini kan ini konstanta ya, bilangan Euler kan 2,71828 seterusnya. Nah, kalau yang notasi gamma ini adalah suatu fungsi ya, fungsi gamma. Jadi nanti di sini ada perhitungan lagi. Fungsi gamma ini menghitungnya seperti apa. Nah, sekarang sebelum ke sana kita harus paham ini dulu. Apa itu X, apa itu alfa, apa itu beta. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisi ini, distribusi gamma tadi, yang kembali ke sebelumnya tadi, jadi gamma itu lebih ke apa di sini? Peluang untuk apa? Waktu sampai terjadinya sejumlah kejadian gitu ya. Intinya kan itu. Nah, berarti di sini ada 3 variabel, ada alfa. Alfa ini adalah jumlah kejadian yang diharapkan terjadi pada distribusi gamma. Nah, jadi misalkan gini. Misalkan kalian berharap apa misalkan? Ini berharap dalam selang waktu 2 jam kalian mendapatkan panggilan telepon sebanyak 5 kali. Berarti alfanya itu adalah 5. Nah, alfanya itu adalah 5 dan 2 jamnya tadi itu adalah X-nya. Gitu. Jadi X adalah batas waktu terjadinya kejadian sebanyak alfa kejadian tadi. Batas waktu terjadinya sebanyak alfa kejadian. Jadi tadi contohnya kan gitu ya. Kalian ingin menghitung peluang bahwa dalam waktu 2 jam kalian mendapatkan panggilan telepon sebanyak 5 kali. Berarti alfanya itu adalah 5, X-nya itu adalah 2 jam tadi gitu. Nah, terus kalau beta ini apa?
Beta ini adalah rata-rata selang waktu antar dua kejadian. Nah, ini berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, jadi pengalaman sebelumnya berdasarkan dari eksperimen sebelumnya atau dari asumsi itu diketahui bahwa rata-rata antar dua pemanggilan telepon tadi itu selisihnya berapa? Misalkan diketahui selisihnya 20 menit gitu. Nah, jadi diketahui rata-rata selang waktu antar dua kejadian itu adalah 20 menit. Jadi ini tidak harus sama persis dengan yang tadi ya, dengan 120 dibagi 5 gitu ya. Karena kan 120 menit dibagi 5 kejadian. Itu kan 24 kan harusnya kan. Tapi bisa saja asumsinya atau pengalaman sebelumnya itu sudah ada nilainya sendiri. Jadi berdasarkan eksperimen sebelumnya itu selisih atau apa ini rata-rata selang waktu ya antar dua kejadian itu terjadi itu 20 menit. Nah, itu nilai betanya gitu. Nah, itu jadi ini yang dari asumsi atau dari eksperimen sebelumnya. Terus alfa sama X ini mengacu ke harapan yang terjadinya seperti apa gitu. Nah, itu nanti kita bisa menghitung peluangnya dengan cara ini ya. Gimana? Tentunya tidak langsung dimasukkan ke sini ya, karena kan ini adalah fungsi ini ya. Ini sebenarnya ini fungsi distribusi peluang gamma gitu ya. Kan kalau continue itu kan tidak hanya dari sini dimasukkan ya, tapi harus pakai integral gitu. Nah, jadi kita akan mengintegralkan fungsi ini dengan batas-batas waktunya tadi. Waktunya mau dari berapa sampai berapa. Kalau misalkan 2 jam itu, ya berarti dari 0 sampai 2 gitu ya. Dari 0 sampai 2, itu X-nya. Coba, sekarang kita coba ini ya. Sebentar. Nah, kita coba ini fungsi gamanya ini apa gitu. Kan tadi kan kita sudah tahu alfa, beta sama X-nya. Yang kita belum tahu sekarang fungsi gamma ini. Nah, fungsi gamma itu ternyata fungsi yang bentuknya seperti ini. Integral dari 0 sampai tak hingga untuk X dipangkatkan alfa min 1 dikali E pangkat min X dx. Nah, ini berarti kalian ini kalau ingin mendapatkan nilai oh ya, sebentar. Ini yang di dalam sini ini alfa ya maksudnya ya. Ini mungkin notasinya agak berbeda. Ini maksudnya ya gamma alfa ya. Jadi gamma kalau inputannya ini alfa, berarti kan di sini yang berubah-berubah itu ininya ya. X-nya ini tetap selalu X karena di sini diintegralkan dari 0 sampai tak hingga. Nah, jadi yang membuat nilai ini berubah-berubah itu adalah alfanya. Ya, karena inputannya ini alfa. Nah, terus gimana cara mengintegralkan ini nih? Nah, ini kita bisa menggunakan teknik integral parsial. Integral parsial itu apa? Yang ini ya. Integral U dV sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Nah, berarti kalau bentuknya seperti ini, nah, kelihatan nggak? Mana yang bisa jadi U-nya, mana yang bisa jadi dV. dV itu kan nanti akan diintegralkan gitu ya. Jadi kalian memilih bentuk dV yang mudah untuk diintegralkan. Nah, kita pilih saja yang ini. E pangkat min X dx ini sebagai dV. Nah, berarti U-nya itu yang ini. X pangkat alfa min 1. Nah, ini kan kalau E pangkat min X diintegralkan jadinya apa? Jadinya min E pangkat min X gitu ya. Nah, ini kan di matematika dasar seperti itu ya dulu ya. Oke, sehingga kita pilih ini U, kita pilih ini dV, sehingga kita terapkan di sini. Integral U dV sama dengan U dikali V min integral V du. U-nya adalah ini, dV-nya adalah yang ini, terus kita masukkan aja ke sini ya. Berarti kan di sini U dikali V. U dikali V-nya apa nih? Berarti harus diintegralkan dulu ya. Sebentar. Oh, di sini dia sudah di ini, sudah di apa? Diintegralkan terus langsung dimasukkan. Langsung dimasukkan batasnya dari 0 sampai tak hingga. Sehingga dapatnya seperti ini.
Ini silakan nanti kalau kalian mau didetilkan seperti apa. Nah, tapi ternyata setelah kita lihat di sini, ada bentuk yang berulang. Ternyata di sini bentuknya sama seperti apa? Seperti ini ya. Kalau yang ini sebenarnya nilainya berapa nih? Ini nilainya 0 yang di depan ini. Kenapa nilainya 0? Karena dia kan X-nya, alfanya ya. Sebentar. Oh, X-nya kan ya. X-nya di sini kan akan kita ganti dengan batas-batas tak hingga sama 0 ya. Sebentar ya, sebentar. Oke. Nah, jadi ini tadi kan kalau X-nya kita ganti dengan tak hingga, ini kan jadi E pangkat minus tak hingga, yang artinya di sini jadi seper E. Nah, sesuatu yang menuju tak hingga kan akan jadi mendekati 0 gitu ya. Sehingga di sini ini 0. Nah, oke. Sehingga di sini tinggal ada ini ya. Tinggal ada apa nih? Ini ya, yang di sini ya. Ini alfa min 1 ini kan dia bilangan gitu ya. Maksudnya ini kan alfanya memang tidak bergantung dengan integralnya ya. Yang di batas integralnya ini adalah X. Jadi ini bisa dikeluarkan. Nah, sehingga dapatnya seperti ini. Dan kalau dilihat, ini ternyata adalah bentuk fungsi gamma juga. Ya, ini bentuk fungsi gamma untuk nilai inputannya adalah alfa min 1. Nah, jadi ini sebenarnya bisa disajikan dalam bentuk rekursif gitu ya. Jadi di sini gamma alfa itu sama dengan alfa min 1 dikali dengan gamma alfa min 1. Untuk alfa yang lebih besar dari 1 di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini oke. Soalnya kalau alfanya 1 dia jadinya apa nih? 0 ya sebenarnya. Coba kalau alfanya 1 di sini berarti X pangkat 0 berarti 1. Integral dari ini berapa ini? Kalau alfanya 1 jadinya 0 ya. Ada nggak? Atau ini memang didefinisikan untuk yang nilainya positif ya. Oke. Sebentar. Alfa 1 dia 1 ya. Oh, karena ini ketika di sini ya 0, alfa min 1-nya berapa ini? Oh iya. Kan alfa ini tadi apa coba? Alfa ini kan banyaknya kejadian kan. Nah, nggak mungkin banyaknya kejadian itu negatif gitu kan. Ya. Kan kemunculan sesuatu kan ya paling nggak ya 0, 1, 2, 3, seterusnya. Nggak mungkin banyaknya kejadian sesuatu negatif kan. Nggak mungkin seperti itu. Sehingga didefinisikan alfanya ini memang nilainya tidak negatif. Tapi bisa 0. Nah, ketika 0 dia berapa nih? Kalau alfanya 0. Oh, tapi kalau alfanya 0 kita nanti membutuhkan ini ya. Membutuhkan apa namanya 0 min 1 jadi gamma min 1 ya, jadi tak terdefinisi. Kalau alfa 0 gimana berarti? Jadi kejadiannya ini tidak muncul ya, tidak muncul sama sekali ya. Kalau 0 berarti di sini kan ada min 1. Ya, nanti akan jadi kasus khusus sih kalau misalkan alfanya di sini 0 ya. Untuk menghitung ini seperti apa. Nah, tapi untuk bentuk yang ini itu didefinisikan untuk nilai alfa yang lebih dari 1. Nah, yang nilainya lebih dari 1. Oke. Nah, terus kita lanjut ke sini. Jadi bisa dibuat secara umum. Kalau misalkan alfanya itu n,
ternyata nanti dia kan secara rekursif ya, ini dikali dengan yang lebih kecil. Kalau misalkan di sini gamma alfa min 1 dipecah lagi jadinya alfa min 1 dikali gamma alfa min 2 gitu ya seterusnya. Sehingga dia bentuknya jadi faktorial seperti ini untuk bilangan positif n. Nah, kayak seperti ini. Terus jadi faktorial ya. Jadi kalau misalkan ini 2, n-nya 2 berarti di sini jadi 1 faktorial ya. 2 min 1 faktorial. Kalau n-nya ini 5, berarti gamma 5 itu sama dengan 5 min 1 faktorial. Nah, jadi 4 faktorial. Oke. Nah, terus kalau ini gamma 1 ya, ini sama dengan 1 karena 1 min 1 kan 0. 0 faktorial kan 1 ya. Oke, nah terus di sini ada bentuk lain lagi ketika nilai apa nih? Alfanya setengah ya. Nah, ini mungkin banyaknya sesuatu kejadiannya setengah di sini. Alfa. Oh, sebenarnya ini bisa saja misalkan ya pada proses rekursif dia ketemunya setengah gitu ya. Oke, intinya alfa ini tidak boleh negatif tapi bisa saja pecahan ya berarti ya. Banyaknya sesuatu yang diharapkan terjadi banyaknya setengah gitu ya. Oke, tapi kita umumnya nanti pakainya yang bulat sih sebenarnya. Karena kan bergantung dengan kejadiannya ya. Banyaknya kemunculan satu kejadian gitu kan. Pasti bulat dan positif ya, nggak mungkin negatif. Nah, ini grafiknya seperti ini ya. Fungsi gamma tadi, fungsi distribusi gamma yang ini. Ini kan nilai apa nih? Nilai alfa sama beta ini kan bisa bermacam-macam. Betanya kan bisa 1 atau bisa yang lain juga sebenarnya kan. Beta tadi apa sih? Beta itu kan yang berdasarkan ini kan eksperimen sebelumnya ya. Nah, kalau kita balik sini rata-rata selang waktu. Tentunya bisa kalau selang waktu bisa ini, bisa pecahan sebenarnya. Nah, yang umumnya bilangan bulat itu adalah yang alfanya ya. Nah, jadi beta bisa berubah, bisa bermacam-macam, alfanya juga. Nah, kalau kita kombinasikan dengan alfa dengan betanya yang bermacam-macam, nanti grafik dari fungsi ini, fungsi distribusi gamma ini bisa macam-macam ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, terus ada yang seperti ini gitu ya. Nah, ini fungsi ini kan nanti akan kita gunakan untuk menghitung nilai peluangnya. Nah, diingat lagi karena di sini distribusinya continue, untuk menghitung peluang itu adalah luas area di bawah kurvanya gitu ya. Nah, jadi misalkan kurvanya yang ini, terus yang mau dihitung adalah peluang ketika batasnya dari 0 sampai 4. Nah, ini berarti kita cari luasnya berapa nih? Luas area di bawah kurva. Nah, luas area di bawah kurva ini kan menghitungnya menggunakan integral gitu ya. Integral dari fungsinya ini, terus batas-batasnya itu adalah ya ini, batas kiri dan kanannya berapa. Kalau misalkan cuma sampai 4 ini ya berarti ya dari 0 sampai 4 gitu ya. Areanya yang di sini nanti. Oke. Nah, jadi itu adalah fungsi gamanya ya, menghitungnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nilai alfanya itu bisa dihitung dari sini, ya berarti kita nggak perlu ini, nggak perlu mengintegralkan lagi gitu ya. Jadi contoh nih, misalkan dari fungsi yang ini nilai alfanya sama dengan 2. Nah, kita langsung pakai aja yang di sini. Jadi gamma 2 sama dengan 2 dikurang 1 faktorial. Jadinya 1 faktorial, yaitu 1 gitu ya. Nah, nanti nilainya kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Itu terus ini baru dipakai untuk menghitung ini integralnya gimana. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ternyata untuk ekspektasi dan variansinya itu sudah di apa? Sederhanakan ya. Sebenarnya menghitung ekspektasi sama seperti yang sebelumnya juga, yaitu menggunakan apa? Integral x dikali fx gitu ya, dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini setelah dihitung, disederhanakan dapatnya alfa dikali beta. Jadi cukup ini saja untuk menghitung ekspektasi dan ini untuk menghitung variansi. Oke. Selanjutnya, nah ini ada contohnya ya. Nah, contohnya mungkin yang sederhana. Mungkin ini juga dekat dengan kalian ya.
Nah, jadi ada diketahui gitu ya, jadi berdasarkan eksperimen sebelumnya atau asumsi sebelumnya. Diketahui seseorang itu makan mie instan rata-rata 3 bungkus setiap minggunya ya, setiap 1 minggu. Nah, berarti ini kalau ada asumsi seperti ini atau berdasarkan eksperimen sebelumnya, ini adalah betanya gitu ya. Betanya adalah rata-rata apa tadi sih? Di sini kalau kita lihat lagi ya, kita balik sini, beta adalah rata-rata selang waktu antar dua kejadian. Nah, jadi kalau misalkan nih, rata-rata apa nih, 3 bungkus setiap minggu nih, berarti beta itu kan harusnya waktunya ya, bukan bungkusnya, bukan banyaknya, apa nih, berapa kali makan ya, tapi waktunya gitu ya. Jadi kira-kira kalau misalkan 1 minggu, terus makannya tiga kali gitu ya, waktunya berapa berarti? Selang waktu antar dua ini ya, dua apa, dua kejadian. Gimana tuh ngitungnya? Jadi 1 minggu itu dibagi 3 gitu ya, ya nggak? 1 minggu berapa hari? Nah, di sini waktunya kita mau seragamkan dulu. Jadi mau dibuat ke dalam minggu atau ke dalam hari. Nah, di sini sepertinya ke dalam apa ini? Ke dalam minggu ya. Oke, berarti nggak perlu diubah ke hari ya. Jadi di sini waktunya adalah satu minggu, terus dibagi 3. Jadi 1/3 minggu. Nah, jadi nilai betanya itu adalah 1/3. 1/3 minggu gitu. Jadi 1 minggu dibagi ke 3 kali makan ini gitu ya. 1/3 itu adalah beta. Waktu antar dua kejadian tadi. Waktu rata-rata gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah mengetahui betanya, kita lihat dengan yang ditanya nih apa. Tentukan peluang bahwa seseorang itu menempuh waktu 4 hari untuk makan 2 bungkus. Nah, gitu. Jadi ini gimana nih? Jadi peluangnya ini kan lebih ke ini ya, waktunya ya. Peluang dia waktunya sekian, ini akan akan muncul kejadian 2 kali gitu kan. 2 kali itu ya makan 2 bungkus. Tapi ini maksudnya 2 bungkusnya ini ya dimakan satu-satu gitu ya, bukan 2 bungkus sekaligus gitu. Jadi 2 kejadian maksudnya ya, 2 kejadian. Dan itu ini apa, sampai 4 hari gitu. Jadi mungkin 4 hari itu misalkan hari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalkan di hari kedua dia makan 1, terus di hari keempat dia makan 1 lagi. Sehingga totalnya 4 hari dan sampai 4 hari itu dia sudah memakan 2. Jadi muncul 2 kejadiannya itu ini sudah menempuh 4 hari. Nah, berarti ini apa nih? Mana yang alfa, mana yang X? Nah, kalau kita lihat di sini apa tadi alfa sama X? Alfa itu adalah jumlah kejadian yang diharapkan. Kalau X itu batas waktu sampai terjadi kejadian sebanyak alfa tadi. Nah, berarti di sini yang jadi alfa itu adalah duanya ini. 2 ini adalah alfanya dan 4 hari ini adalah X-nya gitu. Karena waktunya kan sampai batas waktu 4 hari. Terus kalau ini adalah alfa gitu. Nah, di sini alfanya kan kita umumnya pakainya yang bulat gitu ya. Ya kecuali kalau kalian makannya cuma setengah bungkus gitu. Nah, tapi di sini asumsinya alfanya bulat. Oke. Nah di sini kan betanya tadi yang tadi jarak antar 2 kejadian itu ya artinya dari eksperimen tadi ya 1 minggu, terus di sana ada 3 kejadian, jadi 1/3. Jadi ini waktunya ya 1/3 minggu antar 2 kejadian itu rata-ratanya, 1/3. Terus untuk alfa tadi 2 ya, 2 bungkus ini maksudnya ya 2 kejadian, 1 kali gitu, sehingga totalnya 2. Terus X itu adalah batas waktu seluruh kejadian yang diharapkan. Jadi dari 0 hari sampai 4 hari. Nah, di sini kan satuannya masih hari. Jadi kita harus seragamkan. Kalau yang di beta tadi kan satuannya dalam minggu nih. Nah, jadi ini 4 hari itu harus diubah ke minggu. Jadi kalau 4 hari itu berapa minggu? Ternyata dia 4/7 gitu ya. Ya karena 1 minggu kan 7 hari. Nah, jadi batasnya dari 0 sampai 4/7 nih. Nah, 0 ini kan ya karena 0/7 kan 0 juga gitu ya. Jadi batas terkecilnya itu adalah 0 mulai dari awal gitu sampai batas
atasnya yaitu 4/7. 4/7 minggu. Nah, ini sebenarnya kan batas-batas X ini yang akan kita gunakan untuk batas integralnya gitu. Dari 0 sampai 4/7 ya. Jadi di sini X-nya ini kita sesuaikan satuannya dengan yang di B-nya. Atau bisa juga kalau misalkan kalian mau menyeragamkannya ke dalam hari. Jadi kalau ke dalam hari di sini jadinya bukan 1/3 ya, tapi 7/3 karena satuan waktunya ini diubah ke hari gitu. Nah, tapi di sini kita pakainya yang minggu saja, jadi 1/3 di sininya 4/7 ya. Nah, sekarang kita sudah dapat semuanya ya, sudah dapat beta, dapat alfa, dapat X-nya ya. Sekarang kita coba terapkan ke rumus fungsi gamanya ya. Seperti ini. Nah, ini dimasukkan. Jadi fx-nya ini. Yang ini terus betanya tadi 1/3. Alfanya tadi 2. Terus ini gamma alfa, berarti ini gamma 2 ya. Terus ini X pangkat alfa min 1. Alfanya kan tadi 2 ya. Min 1, terus E pangkat min X, pembaginya 1/3. Ini kalau 1/3 dibagikan jadi naik ke atas ya, jadi 3X. Nah, oke. Terus dihitung ya, ini 1/3 kuadrat 1/9. Nah, gamma 2 ini pakai bentuk yang faktorial tadi. Nah, gamma 2 sama dengan 2 min 1 faktorial. Oke, jadi didapatkannya 1 faktorial ya, 1 ya. Terus ini X pangkat 1, ini E pangkat min 3X. Nah, ini disederhanakan jadinya seperti ini. Ini untuk X yang lebih besar sama dengan 0. Dan bernilai 0 untuk X yang lain. Nah, jadi fungsi distribusi gamanya itu ini. Nah, jadi untuk mendapatkan ini kita perlu mengingat ini tadi ya berarti ya. Nah, ini berarti perlu kalian ingat nih. Jadi rumus apa ini? Secara umum untuk distribusi gamma seperti ini. Terus kalian perlu mencari beta, alfa dan batas-batas X-nya untuk menghitung peluangnya nanti. Terus kalian bentuk rumus yang ini. Rumus distribusi gamma yang bergantung dengan ceritanya tadi ya, soal yang tadi. Nah, ini baru dipakai untuk menghitung peluangnya. Oke, jadi ini fungsi yang akan diintegralkan ya. Nah, sekarang untuk mengintegralkannya gimana? Nah, ini tadi. Jadi batas-batas waktunya tadi kan dari 0 sampai 4/7 ya. Nah, ini jadi ini sama saja kalau menghitung peluang jadi seperti ini ya. Peluang di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4/7. Nah, 0 sampai 4/7 adalah batas-batasnya. Terus yang diintegralkan ini adalah fungsi yang tadi, yang hasil pencarian yang di sini nih. Nah, ini diintegralkan. Oke, dan bentuk yang seperti ini bisa diintegralkan dengan integral parsial. Nah, jadi nanti silakan dilanjutkan kalian mengintegralkannya. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi itu untuk distribusi gamma. Bagaimana dari soalnya bisa mendapatkan nilai beta, alfa, dan X-nya, terus nanti mendapatkan fungsi distribusi gamanya, kemudian dengan batas-batasnya tadi, itu dihitung peluangnya. Nah, seperti ini. Ini nanti kalian lanjutkan ya untuk menghitung integral parsialnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau ada yang kurang jelas. Oke, ini bisa ya menghitung ini ya, integral parsial ya. Mana yang U, mana yang dV. Nah, ini berarti kalau U itu kalian pakai yang X-nya aja nih. Kalau 9-nya kan bisa dikeluarkan. X-nya jadi U, terus E pangkat min 3X ini dV ya. Karena ini kalau diintegralkan mudah ya. E pangkat min 3X apa nih? Kalau diintegralkan apa? Coba ada yang masih ingat nggak? E pangkat min 3X. Yang ininya saja nih. Ini kalau diintegralkan jadinya apa nih? Ayo, jadi apa? Ada yang masih ingat nggak?
Kalau eksponen diintegralin gimana ya, Pak? Jadi apa? Masih ingat ya? Jadi kalau E pangkat AX ya secara umum ya. E pangkat AX kalau diturunin dulu. Kalau diturunin jadinya apa? Kalau E pangkat AX, apa saya tulis saja coba. Saya tulis di sini. E pangkat AX ya. Ini kalau kita turunkan ya berarti seperti ini. Ini kan jadinya A dikali E pangkat AX. Gitu. Nah, sekarang kebalikannya. Dari sini mau jadi integralnya gitu kan. Kan integral itu anti turunan. Berarti integral dari E pangkat AX dx ini jadinya seper. Ya, seper A E pangkat AX plus C. Nah, ini bedanya kan gini aja. Oke, ini ya, ini turunan, ini integral gitu. Oke, ini turunan, ini integral. Nah, jadi kalau untuk yang tadi, E pangkat apa tadi? Min 3 ya tadi ya. Atau kita tulis semuanya aja tadi. 9, ini dari 0 sampai 4/7, E pangkat min 3x dx. Nah, ini jadinya apa nih? 9-nya keluarin aja ya. 9-nya keluar. Terus kita kalau ada bentuk yang parsial, ini kalian tulis di tempat lain ya. U-nya itu dimisalkan X. Dan dv-nya adalah E pangkat min 3x dx. Nah, terus kita akan dapatkan apa? Dari U kita harus mencari du. Karena di sini U sama dengan X, berarti du sama dengan dx. Terus dari dv kita akan dapatkan V-nya dengan cara mengintegralkan ini. Jadi kedua ruas diintegralkan gitu ya. dv diintegralkan jadi V, E pangkat min 3x diintegralkan jadinya min sepertiga E pangkat min 3x. Nah, di sini. Nah, di sini sebenarnya kita nggak perlu nulis plus C sih sebenarnya. Karena nanti di sini akan ada plus C juga ya. Oke, sekarang tinggal dimasukkan ya. Apa? Integral parsial tadi U dikali V min integral VDU ya. Atau kita tulis dulu deh. U dikali V min integral VDU. Nah, seperti ini ya. U-nya apa? Tadi U-nya adalah X. V-nya apa? V-nya adalah itu sepertiga. Min sepertiga E pangkat min 3x. Ini kalau misalkan biar nggak salah ya, ini dikasih kurung. Karena ini kan dikali ya, ini ya, bukan dikurang. Ya, terus dikurangi ini integral. Tentunya dengan batas yang sama ya. Ini dari 0 sampai 4 per berapa tadi? 7 ya. Nah, ini V-nya. V-nya tadi apa? V-nya itu 1/3E. Nah, ini ya. Betul. Oke, terus dx. Nah, kalau bentuknya kita sudah punya pangkat sesuatu yang berdiri sendiri tanpa ada X di sampingnya, nah itu kita sudah bisa langsung mengintegralkan. Nah, ini kita kurungnya di mana nih? Ini sampai sini ya kurungnya ya. Jadi 9 ini kan punya semuanya nih. Ya, terus yang ini min sepertiga X dikali E pangkat min 3X. Oke. Nah, ini kan min sepertiga. Keluarin aja jadi positif sepertiga. Nah, terus ini kan jadi bentuknya apa? Integral dari 0 sampai 4/7 E pangkat min 3x dx ini ya. Nah, ini jadi seperti ini. Ini sepertiga juga. Nah, ini bisa diintegralkan langsung. Ternyata sama ya. Seperti yang tadi ya, mirip ya. Ini E pangkat min 3x. Terus ini dimasukin ya batasnya dari 0 sampai
Berapa ini? Sampai 4/7 ya? Sebentar. Tadi UV ya. Oh iya. Di sini kan U dikali V integral VDU. Oke. Yang di sini nih udah nggak dimasukin lagi yang di sini ya, karena ini udah hasil sini. Mana sih tadi? UV ya. Sebentar, dimasukin lagi nggak di sini? Harusnya dimasukkan juga ya. Kan ini kan hasil integralnya. Iya Tapi Pak dimasuk. dimasukin juga harusnya. Soalnya kalau nggak dimasukin nanti nggak ada nilainya dia kan. Heeh. Oh iya betul. Jadi ini dimasukkannya sampai sana ya. Gimana nih? Enaknya sekalian aja lah ya. Ini berarti sebentar. Kalau bingung nggak nih kalian? Atau kita masukkannya nanti aja ya. Terakhiran aja deh ini. Saya hapus dulu. Sebentar. Ini nanti aja. Oh kalau di sini betul sih. Cuman yang di sini nih. Kita sederhanakan dulu aja, baru dimasukin batasnya. Ini kan jadi gini. Terus ini semua gini ya. Baru nanti batasnya itu dari 4/7 0 ya. Sebentar, tapi ini harus di ini dulu nggak ya di sini? Kan ini jadi konstanta nggak ya di sini ya? Atau sama aja ya? Oh, sama aja sih sebenarnya. Ya udah deh. Jadi berapa ini? 9. Ini tetap ya. Oh, atau gini aja, kalau 9-nya masuk berarti jadinya berapa nih? Min 3 ya. Mas, min 3 biar nggak pecahan. Min 3 X pangkat gini. Terus di sini kan ada min 9. Ini kali 9 jadi min 1 gitu ya. Nah, gini ya jadinya ya. Nah, ini baru dimasukin nih. Batasnya dari 0 sampai 4/7. Oke. Kalau dimasukin 4/7 jadinya berapa X-nya? Ya min 3 dikali 4/7 pangkat min 3 kali 4/7. Nanti ini kalian pakai kalkulator aja ya untuk menghitungnya ya. Nah, ini pangkat 4/7. Terus kalau dimasukin 0 gimana? Dikurangi. Nah, di sini kan ada X nih. Jadi kalau diganti 0, ya pastinya akan jadi 0 gitu ya, yang di sininya. Terus kalau yang ini diganti 0, kan jadinya E pangkat 0. E pangkat 0 itu adalah 1. Nah, jadinya seperti ini. Dikurangi ini min, jadi plus ya. Kita pindahin jadi plus ya, berarti plus 1 gitu kan. Terus yang ini tinggal di sederhanain aja ya. Oke. 12/7. Nah, ini nih. Ya, ini silakan kalau mau dihitung lebih lanjut. Ini nilai peluangnya seperti ini nih. Oke, gitu ya. Nah, ini jadi kalian harus ini nanti bisa ngintegralin ya sampai sini nih. Minimal sampai sini lah. Kalau misalkan nggak pakai kalkulator, ya yang penting sampai bentuk ini nih. Bentuk sederhana ini ya. Atau belum sederhana ya? Sebentar, ini sama ini masih bisa dikurangkan loh harusnya. Ya kan, ini kan sama-sama ini kan. Sama-sama pangkat sesuatu yang sama. Jadi ini sebenarnya 1 di sini. Min 1. Jadi min 1 itu kan 7/7. Jadi sebenarnya ini bisa jadi 19/7 pangkat min 12/7 plus 1. Nah, ini jadi lebih sederhana lagi. Oke, gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak untuk contoh yang ini? Pak, berarti itu kalau misalnya kita nggak dapat hasil akhirnya yang benar-benar angkanya itu nggak apa-apa ya Pak, kalau cuma sampai apa yang bentuk Ini ya, ini. sederhana? Nggak apa-apa kalau bentuknya sampai sini. Karena ini sebenarnya kan berupa sebuah bilangan juga sebenarnya ini ya. Nilai itu adalah ini nih. 2,71828. Ini kalau mau dihitung ya, masukin aja di sini.
E-nya sekian. Pakai kalkulator boleh. Oke, makasih Pak. Ya. Oke. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan UKDV kurang integral DVDU itu rumus integral kalau misalkan itu ya Pak? Parsial. Kalau parsial ya. Parsial. Parsial itu Oh. ciri-cirinya ada perkalian dua bentuk ini nih, dua bentuk apa? Satunya eksponensial gini, yang ini ya berarti. Yang ini eksponensial, terus yang ini polinom. Misalkan x kuadrat gitu. Atau mungkin ada kosinus juga bisa. Tapi di sini kan kita grafik ini kan apa tadi? Gamma ya, distribusi gamma. Dia umumnya sih bentuknya x dikali ini x pangkat sesuatu dikali e pangkat sesuatu gini. Nah, jadi kamu nanti pilih yang di sininya sebagai u, yang di sininya sebagai dv gitu. Oke Dulu Pak. waktu matematika dasar dapat ini kan ya integral parsial ya. Iya sih, cuma saya baru ingat ada rumus ini. Iya, ada dulu. Soalnya itu kayak oke lah. Oh iya. Oke Pak. Nah, oke, nanti diingat kembali rumus yang parsial ini. Sekarang kita coba ini ada cerita apa ya misalkan ya. Kalian bisa buat contoh ya tentang ini. Macam-macam sih sebenarnya. Jadi ada apa yang ditanya, nanti ada ini asumsinya atau dari percobaan sebelumnya bagaimana. Oh iya, saya kalau nggak salah dari tahun lalu ada nggak ya? Sebentar, saya cari dulu ya. Permisi Pak, sambil mencari saya boleh bertanya? Oh iya, boleh, silakan. Di luar ini sih, apa materi. Ini tadi sebelumnya saya mohon maaf, tadi selama 30 menit saya disconnect karena server Indo shutdown. Ini saya mau bertanya, ini di Google Classroom ini ada due tugas kedua Pak. Tugas kedua? Jam 12:30 siang. Buat ini deadline-nya. Itu tugas apa ya Pak ya? Sebentar, tugas apa ini? 12:30. Oh, itu siang ya? Atau malam? Malam tuh kayaknya. Malam ya? Oh, itu yang kemarin. Tugas yang minggu lalu. Oh, yang kemarin. Udah ngerjain kan? Ya sudah sih Pak kemarin itu. Tapi oh sebentar, saya masih salah muncul ya sih. upcoming gitu ya di sini. Oh, itu harusnya 11:30 malam itu ya. PM itu kan malam ya. RB atau RD nih kamu? RB. Atau salah waktunya? Kurang tahu Pak. Soalnya saya kaget aja sih Pak pas itu udah bisa connect lagi. Salah pasang deadline kayaknya Pak. Oh sebentar. Di sini saya pasangnya tanggal 21 deadline-nya ya. Terus jam 11:23 PM. Ya kan berarti harusnya kan kemarin gitu ya. Kan sekarang tanggal 22 ya. Iya Pak, itu sudah benar kok Pak deadline-nya. Sudah benar ya. Udah benar. Atau ini waktu bagian mana nih? Waktu Gak tahu Pak, soalnya semalam lihat itu emang jam 12 siang deadline. Oh gitu. Iya. Oke. Ini maksudnya deadline-nya kemarin sih harusnya. Tadi malam. Tapi mungkin kayaknya ini bug sih Pak. Oh ya bisa jadi. Oke ya, seperti itu. Ya itu aja saya kira itu ada tugas Pak ya. Terima kasih Pak. Oh iya. Oke. Nah, ini di Classroom ini sudah join juga beberapa asisten Propstat ya. Nah, jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang materi ke mereka, silakan. Karena nanti kalian untuk praktikumnya, maksudnya yang mereka yang asistensi itu nanti di pertemuan 12 sama pertemuan 15. Nah, jadi kalau sebelum selain tanggal 12 dan 15 ya mereka bisa kalau kalian mau konsultasi terkait materi atau tugas ya silakan ke mereka. Oh ya, tadi saya mau nyari ini ya.
Oke, ternyata nggak ketemu. Atau coba pakai soal kita buat saja ya. Oke ya, kita buat soal aja dari sini. Nah, jadi soalnya tuh gini, misalkan di suatu apa ya, di suatu pelabuhan lah gitu ya, itu apa namanya, diketahui gitu ya, diketahui dalam waktu misalkan 3 jam itu ada berapa ya misalkan 5 gitu ya, 5 kapal yang berlabuh gitu ya, atau yang berangkat gitu, jangan lupa yang berangkat. Nah, terus ditanya berapa peluang dalam waktu misalkan di sini 80 menit. Nah, itu 80 menit ada misalkan tadi 5 ya, 3 aja sekarang. 3 atau jangan 3 deh, nanti angkanya sama. 4 aja ya. 4 kapal yang berangkat. Nah, ini coba nih kalian kerjakan ini nih, gimana nih? Jadi mana yang alfa, mana yang beta, mana yang X-nya. Nah, gini ya. Oke. Nah, yang perlu diingat untuk mencari beta ya. Beta itu apa? Beta itu kan jarak rata-rata ini ya, apa namanya? Selang waktu rata-rata gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini kan dalam waktu 3 jam ada 5 kapal yang berangkat, artinya 5 kejadian gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan di garisnya, ini jadi dalam waktu 3 jam, 5 kejadian itu munculnya di mana? Jadi misalkan di sini, ini ada kapalnya nih di sini nih. Kapalnya gimana ya? Sini misalkan segitiga nih ya kapalnya. Ada 5. Nah, sampai kejadian yang kelima itu pas di akhir waktu 3 jamnya. Nah, ini. Sehingga nanti kita dapatkan selangnya, selang waktu itu yang ini. Nah, ini. Nah, yang ini nih. Nah, ini selang waktu ini berapa? Tentunya satuannya jam ya, karena dia kan selang waktu. Atau bisa juga kalau mau diseragamkan ke menit semua silakan. Nah, kalau 3 jam itu kan seluruh ini ada 5. Nah, kalau selang waktu rata-rata itu yang ininya. Meskipun memang tidak selalu harus sama sih ya jarak ini dengan jarak yang di sini. Tapi karena kita gunakan rata-rata ya asumsinya semuanya berjaraknya dengan bobot yang sama gitu. Dihitung jaraknya ini kan. Nah, gitulah pokoknya. Jadi untuk mencari beta, ini sebenarnya waktu yang tersedia itu berapa di sini. Misalkan T besar gitu ya, dibagi dengan kejadian yang ada di dari yang diketahui, misalkan N kecil aja. T ini waktu. Nah, terus kalau misalkan yang di sini waktu 80 atau ini T besar juga, T kecil juga nggak apa-apa sih. T aja ya, yang diketahui. Nah, yang ini kan adalah 80 menit. Ini adalah X-nya.
Nah, kalau 4 kapal yang berangkat ini adalah alfa. Gitu ya, seperti itu nih. Coba kalian hitung nih sampai dapat nilai peluangnya berapa nih. Oke. Oh iya, sepertinya saya ini ya, ada perlu nih. Jadi jam 10:30 sepertinya harus pergi ke suatu tempat. Nah, jadi mungkin untuk selanjutnya ada ini nggak di sini? Ada asisten yang masuk nggak di sini ya? Oh, ada Rahmat ya? Heeh. Rahmat mau menemani sebentar nggak ini? Yang lainnya tadi. Mungkin bisa Kak. Oke. Bisa. Oh ya, untuk yang materi ini, yang materi perkuliahannya, itu pernah saya share di Classroom. Untuk linknya ya, sebentar saya coba cari lagi. Nanti bisa di share yang mana ya? Oh, ini dia. Oke, nah ini ada link drive-nya. Mungkin nanti bisa di-download di sini ya. Saya share di chat saja ya. Mana nih chatnya? Nah, itu linknya ya. Oke, jadi silakan nanti di-download di sana. Yang minggu 7 ya, itu sudah ada di sana. Oke. Oke, nah. Oh iya. Sebenarnya tadi masih ada 2 lagi ya. 2 lagi itu sebenarnya dasarnya sama ya dengan yang distribusi gamma. Hanya bentuk khusus saja. Jadi contohnya ya, di sini akan ada eksponensial. Jadi kalau distribusi eksponensial itu tuh sebenarnya adalah distribusi gamma dengan khusus nilai alfanya sama dengan 1. Itu aja bedanya. Jadi kalau kalian prinsipnya mau menggunakan yang gamma tadi silakan, nggak apa-apa. Intinya ini adalah distribusi gamma dengan nilai alfa sama dengan 1. Oke, sehingga bentuknya seperti ini ya. Jadi lebih simpel. Jadi yang jadi fokus distribusinya itu waktu untuk kemunculan 1 kali kejadian saja. Itu distribusi gamma.
Eksponensial ya. Nah, terus kalau untuk yang satunya, yang distribusi selanjutnya chi-square ya. Ini untuk yang ekspektasi dan variansi eksponensial seperti ini. Terus ini untuk yang chi-square itu adalah distribusi gamma juga sebenarnya, tapi untuk nilai alfanya adalah V/2. Jadi nanti kita kita perlu variabel V di mana alfanya itu V/2 nanti ya. Dan nilai betanya sama dengan 2. Oke, tapi nanti mungkin untuk banyak problem kita akan sering pakai yang gamma saja ya, sama mungkin eksponensial sih. Oke, mungkin itu saja ya materi hari ini, memang nggak banyak, cuma sampai sini. Untuk yang latihan tadi, silakan nanti mungkin sama Kak Rahmat ya. Nah, kalian bisa latihan. Atau selain Rahmat ada siapa lagi Rahmat yang join di sini? Karena Asprak ini Propstat kan ada 6. Nah, jadi dibagi ke 2 kelas gitu. Yang di sini Saya, Pak. oh ada Cita juga ya. Oke, ya nanti silakan boleh latihan-latihan ya. Nah, oke mungkin sampai sini saja ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya pergi? Tapi nanti izin oh ya. bertanya, Pak. Iya, silakan. Mengenai distribusi kan ada banyak macamnya. Nah, itu di dalam soal itu apakah udah dikasih spesifik, Pak? Misalnya pada soal ini kita menggunakan distribusi gamma. Soal yang selanjutnya eksponensial, atau sebenarnya distribusi gamma itu memiliki ciri khasnya masing-masing, Pak, dalam pembentukan soalnya. Oke. Nah, jadi kalau untuk distribusi gamma itu biasanya kalian cukup melihat dari ini sih, dari ciri-cirinya ya bisa kelihatan. Misalkan seperti ini. Intinya adalah kalau gamma itu peluang untuk waktu terjadinya kejadian berapa kali gitu. Jadi fokusnya ke waktunya. Yang ditanyakan itu lebih ke waktunya. Coba di soal tadi ya. Nah, di sini. Ya. Tentukan peluang bahwa seseorang tersebut menempuh waktu 4 hari untuk memakan 2 bungkus mie instan. Nah, ini gamma. Tapi kalau yang Poisson itu adalah tentukan peluang bahwa seseorang itu memakan 2 bungkus mie instan dalam waktu 4 hari. Nah, itu kebalikan. Itu adalah Poisson. Jadi kalau yang Poisson itu dia diskrit. Karena yang jadi fokus untuk fokus sesuatu yang dicari peluangnya itu adalah kejadiannya, ada berapa banyak ini. Tapi kalau untuk yang gamma itu adalah waktunya. Jadi dia menempuh waktu sekian hari ini untuk memakan 2 bungkus ini, untuk terjadinya 2 kejadian ini gitu. Nah, jadi kalau gamma itu ciri-cirinya seperti itu. Dan biasanya kalau yang diketahui itu kalau seragam itu pasti udah jelas sih juga sih ya. Kalau misalkan eksperimennya itu seimbang antar setiap titik sampelnya, itu pasti seragam. Dan kalau seragam juga biasanya diketahui sih, karena kan kita nggak tahu tuh kejadiannya seimbang atau tidak. Jadi itu di soal harusnya diketahui. Nah, kalau yang binomial itu tanpa diketahui harusnya kalian sudah tahu. Nah, jadi kalau misalkan eksperimennya itu ada n percobaan, terus setiap percobaan itu kejadiannya tidak saling mempengaruhi, itu pasti pakai binomial. Dan kemungkinannya cuma sukses atau gagal saja gitu ya. Nah, berarti ciri-ciri yang menjadi binomial itu adalah proses Bernoulli-nya, yaitu bahwa percobaan itu dilakukan berulang dan saling tidak mempengaruhi antar percobaan pertama dengan percobaan kedua dan seterusnya. Dan setiap percobaan itu memiliki kemungkinan yang sama juga ya. Jadi peluang suksesnya berapa, peluang gagalnya berapa. Terus sama distribusi normal. Nah, itu biasanya di soalnya memang harus diketahui dia berdistribusi normal. Sehingga kalian bisa menggunakan transformasi Z yang kemarin ya. Oke. Jadi kalau yang gamma ini sebenarnya tidak perlu diketahui dia berdistribusi gamma, kalian ini sih bisa harusnya ya. Maksudnya ya bisa mengetahui gitu. Ini ciri-ciri distribusi gamma. Terus apa lagi ya? Hipergeometrik. Itu mirip seperti itu binomial, tapi ada dia mengambil peluangnya itu dari ini ya, dari sampel per populasinya gitu ya. Jadi di sampel itu suksesnya berapa, bisa dapat peluangnya ya. Bukan di sampel sih, sorry, di populasi ya. Di populasi suksesnya berapa dibagi dengan jumlah populasinya. Nah, itu kan jadi peluang suksesnya. Itu kalau yang hipergeometri. Jadi kalau hipergeometri itu ciri-cirinya ada populasi, populasinya itu ada sukses dan gagal, di sampelnya juga ada sukses dan gagal. Nah, itu ciri-ciri hipergeometri. Kalau yang distribusi geometri itu
peluang sampai terjadinya sukses untuk pertama kalinya gitu. Jadi kalau udah dapat sukses pertama kali, udah stop eksperimennya, berarti itu ciri-ciri untuk distribusi ini geometri tadi ya, yang geometri. Contohnya misalkan kalian ini mau mengikuti tes masuk universitas misalkan ya. Nah itu kan misalkan dicoba beberapa kali dalam beberapa kesempatan. Nah kalau sudah lulus, nah berarti kan udah stop di situ, nggak mencoba lagi. Ya kecuali kalau mau mencoba lagi silakan. Tapi asumsinya kalau udah lulus pertama kali udah stop. Dan ada asumsi juga bahwa setiap percobaan itu nilai peluangnya selalu sama. Nah itu ciri-ciri untuk yang geometri. Jadi memang nggak mesti semua distribusi harus diketahui keterangannya dia akan menggunakan distribusi apa. Nah kalian berarti harus bisa melihat dari karakteristiknya, bentuk soalnya seperti ini gitu ya. Nanti mungkin bisa sambil dibahas-bahas lagi nih sama kakak Aspraknya nih ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, oh ya mungkin saya lupa ya, dinyalakan dulu kameranya ya, biar saya screenshot dulu. Ini saya mendadak ada panggilan dari Pak Rektor. Sebentar ya, saya screenshot dulu. Oke, sudah ya. Oke, ya boleh dimatikan lagi silakan. Nah, jadi untuk bahan UTS-nya itu sampai materi hari ini, khususnya untuk yang tadi ya, yang distribusi apa tadi gamma ya, gamma eksponensial itu yang kalian pelajari lagi di buku yang Walpole kemarin tuh banyak soal-soal tentang itu. Atau kalian buat soal sendiri juga bisa ya dari eksperimen-eksperimen yang tadi. Terus nanti dipersiapkan juga untuk yang distribusi normal. Mungkin kalian bisa cetak ininya, tabel distribusi normalnya. Jadi supaya nanti pada saat ujian lebih mudah untuk mencari nilai peluangnya gitu. Ya mungkin itu saja sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ini mungkin Zoom-nya silakan kalau mau dilanjutkan sama Aspraknya ya. Tapi nggak harus sampai jam 11:30, silakan sampai jam berapa Pak aja. izin bertanya Pak, Oh ya, bentar. gimana? Terkait yang kayak integral yang tadi kan eksponen kan biasanya kalau ngerjain eksponen kan nggak pakai upper bound sama lower bound tuh biasanya. Tapi kalau misalnya kayak tadi patokannya kayak parsial biasa ya Pak, jatuhnya jadi pengerjaan eksponensial. Jalannya, urutan langkahnya Pak. Jadi setelah dilakukan integral parsial kan tentunya kita masukkan batas-batas integralnya gitu ya. Nah, batas integralnya itu kalau misalnya kalian substitusi gitu ya, ternyata E pangkat sesuatu gitu misalkan. Nah, kalau misalkan E pangkat sesuatunya itu tak hingga, kalau misalkan E pangkat tak hingga kan berarti dia nilainya tak hingga. Tapi kalau peluang sebenarnya nggak mungkin sih nilai tak hingga ya. Jadi kemungkinan nanti pangkatnya itu jadi di bawah, jadi penyebut gitu. Jadi seperti contoh yang tadi ya, seper E pangkat tak hingga. Nah itu kan nilainya mendekati 0. Jadi sebenarnya di sini nilai peluangnya itu memang menggunakan limit sebenarnya. Jadi tidak eksak sama dengan sekian gitu ya. Nah, Oke Pak. Itu langsung diganti 0 aja nggak apa-apa. Seper tak hingga jadi 0. Gitu. Kalau untuk yang bilangan-bilangan tertentu, misalkan E pangkat 2/7 gitu. Nah, kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Oke ya, seperti itu. Pak. Oh ya, untuk materi apa tadi catatan ini ya, nanti mau saya share di itu juga di drive yang tadi. Oke, mungkin saya sampai sini dulu ya. Nah, silakan ini ada Rahmat dan siapa tadi Cita ya. Nah, kalau mau dilanjutkan silakan, nggak harus sampai jam 11:30 kok. Nah, silakan ya, dilanjutkan ya Rahmat sama Cita ya. Baik Pak. Ya mungkin perkenalan dulu boleh ya.
Oke ya, saya akhiri. Bukan saya akhiri ya, saya yang izin live duluan ya. Oke, selamat apa nih? Siang ya semuanya ya. Siang, Pak. Iya. Siang, Pak. Siang, Pak.